Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Shalom Abang Remon. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Baik, sehat, bahagia, luar biasa. Ya, sekali lagi abang sapa ya, nanti jawabnya harus semangat. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Baik, sehat, bahagia, luar biasa. Iya, anak Tuhan Yesus itu semuanya pasti luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, di minggu ini kita masih tetap beribadah di rumah saja. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah saja, tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap memuji Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah virtual kita di minggu ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Doa pembuka akan dibawakan oleh Kakak Uli. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadahnya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu Bapa, karena Engkau masih memberkati kami dari malam hingga pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Mari Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya. Biarlah kiranya Engkau memberkati dan melindunginya, serta adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, Engkau yang memberkati setiap tumbuh kembang mereka, baik di rumah maupun aktivitas di luar rumah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua adik-adik sekolah minggu kami yang membimbing adik-adik sekolah minggu kami selama ibadah di rumah ataupun belajar melalui Zoom. Mari Tuhan, Engkau yang ikut campur, Engkau yang memberikan kesabaran kepada orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami, Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada seluruh yang ikut aktif dalam melaksanakan ibadah virtual untuk sekolah minggu. Engkau yang memberkati kami ya Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami. Di atas segala itu Tuhan, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 15, Sekolah Minggu HKBP. Nanti dilanjut dengan lagu dari Terbit Matahari. HKBP
Adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Oke adik-adik, kita kembali mengangkat pujian kita bernyanyi dengan judul lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sekarang kita masuk di hukum Taurat yang ke-8. Titah ke-8, 1, 2, 3. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Adik-adik sekolah minggu, semuanya kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Ya Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, Ku Diberi Belas Kasihan. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sekarang masuk di epistel. Buka Alkitabnya, Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Adik-adik sudah dapat? Sudah Kakak Mawar. Kita baca bergantian ya.
Epistel untuk kita pada minggu hari ini yang diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 dengan perikop Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke, baik adik-adik, kita kembali mengangkat pujian kita dengan judul lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan lebih baikku. Sukacitaku ini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengaku iman rasuli kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Diakones, terlebih dahulu kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 200, O Ale Yesus Tuhan Ki. Adik-adik sekolah minggu, duduk yang baik, siapkan Alkitabnya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Inang Diakones P. Nababan. Shalom, adik-adik sekolah minggu semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap yang baik, duduk yang tenang, dilipat tangannya. Kita berdoa dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa memuji Tuhan melalui ibadah virtual sekolah minggu di hari Minggu ini Tuhan. Kami bersuka cita memuji Tuhan sekalipun kami masih ibadah di rumah saja. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu yang masih kecil. Firman-Mu akan kami dengarkan saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengajari kami supaya kami dapat memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik kami semua, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang menjadi khotbah di minggu kita hari ini, yaitu yang terambil dari kitab Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Bapak, mama, abang, kakak atau opung yang ada bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu boleh membantu membuka Alkitabnya. Kalau sudah ketemu, Inang bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya dibuat pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias."
Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik kami sekolah minggu semuanya, ada pepatah yang mengatakan, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Kalau ditanya kepada adik-adik sekolah minggu semua, apakah sayang kepada mama, sayang kepada bapak, atau kepada opung, atau kepada abang, kakak, adik? Pasti jawabannya sayang. Tapi kalau ada orang yang tidak kita kenal, yang mungkin baru pertama sekali bertemu atau melihatnya, kalau ditanyakan hal yang sama, apakah kau sayang kepadanya? Mungkin jawabannya sedikit ragu-ragu, mau jawab ya atau tidak. Karena apa? Karena belum kenal. Atau kalau ditanyakan, apakah kasih sayangmu sama dengan orang ini, orang yang baru kita kenal, dibandingkan dengan bapak mama kita? Mungkin itu pun jawabannya ragu-ragu juga, atau bahkan mungkin dikatakan tidak, karena kita tidak mengenal jelas siapa orang itu. Adik-adik kami semua, kalau ditanyakan kepada adik-adik semua, apakah sudah sungguh-sungguh mengenal siapa bapak, siapakah mama kita, atau hanya karena dari wajahnya saja dikatakan maka kenal? Apa yang menjadi hal yang disukai adik kita, kakak kita, bapak, mama? Apakah adik-adik sekolah minggu tahu semua? Ayo. Kalau ditanya, apa kesukaan bapak? Apa kesukaan mama? Apa yang tidak disukai? Adik-adik sekolah minggu harusnya tahu. Itu yang dikatakan kenal. Bukan hanya mengenal wajahnya saja, tapi bahkan sampai apa yang disukai, sampai yang tidak disukai, itu yang dikatakan kenal. Nah, di sini dalam firman Tuhan di sini, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mau tahu. Sesudah sekian lama murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus itu mau tahu. Jangan-jangan murid-murid itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Hanya karena ikut-ikutan saja mereka panggil guru. Karena orang banyak panggil Tuhan Yesus guru, rabi. Ya, jangan-jangan murid-murid itu ikut memanggil Tuhan Yesus guru, rabi, hanya karena orang banyak memanggil dia seperti itu. Nah, maka Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Ini kata orang, menurut orang lain siapakah aku ini? Pendapat orang lain ditanyakan Tuhan Yesus. Kita lihat di sini, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Mengapa dikatakan demikian? Karena orang banyak melihat ada kemiripan. Cara mengajar Tuhan Yesus kepada orang banyak, memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang perbuatan-perbuatan baik, maka dikatakan mirip, ya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan seorang dari para nabi. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga mau tahu, saat ini Tuhan Yesus mau tahu. Itu kan menurut orang banyak tadi yang dikatakan Yohanes Pembaptis, Elia, seorang para nabi, dari para nabi, itu kan kata orang banyak. Maka Tuhan Yesus tanya lagi, menurut kamu aku siapa? Siapakah aku ini? Katanya. Ini saatnya Tuhan Yesus mau tahu dari murid-murid itu, apakah mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus. Nah, siapa yang menjawab tadi? Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-29, siapa yang menjawab adik-adik? Yaitu Petrus. Apa jawaban Petrus? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Kalau dikatakan Mesias, itu adalah orang yang diurapi. Ini orang-orang yang terpilih, orang-orang yang istimewa, itulah yang diurapi. Kalau dulu
ya, pada zamannya Tuhan Yesus, kalau ada seorang yang mau menjadi raja, dia itu diurapi. Ya, dia diurapi, maka dia menjadi seorang yang terpilih, menjadi seorang raja, memimpin suatu bangsa. Itulah yang dikatakan oleh Petrus, engkau adalah Mesias. Tapi Mesias di sini mengenai Tuhan Yesus bukan hanya sebatas seperti seorang raja yang dipilih, yang hanya memimpin satu bangsa. Tapi Mesias di sini ini adalah hal yang istimewa dalam diri Yesus, yaitu sebagai juru selamat dunia yang melakukan perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan besar yang tidak bisa dilakukan oleh penguasa-penguasa atau raja-raja di dunia. Itulah Mesias itu, seorang juru selamat yang akan menyelamatkan dunia, yang menyelamatkan umat berdosa. Itulah karya Tuhan Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Petrus di sini. Pengakuan dari Petrus itu, engkau adalah Mesias. Meskipun memang jawaban Petrus itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dia menjawab itu berkat dari Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajari Petrus mengucapkan, menjawab, ya, engkau adalah Mesias. Nah, adik-adik kami sekolah minggu semua, sekarang kalau ditanyakan kepada kita, menurut adik-adik sekolah minggu, siapakah Tuhan Yesus itu? Ini boleh ini nanti menjadi aktivitas orang 3 lah ya. Nanti kakak abang guru sekolah minggu akan sampaikan. Nanti dibuat video, durasi mungkin 1 menit atau 2 menit. Coba kau ungkapkan, menurutmu siapakah Tuhan Yesus itu? Banyak ya, mungkin bisa diungkapkan. Kalau kita lihat dalam firman kita saat ini, Petrus menjawab, Yesus adalah, engkau adalah Mesias. Kalau dikatakan, menurut Ina siapa? Yesus itu adalah juru selamat, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah penolong banyak. Nah, menurut anak-adik sekolah minggu, secara khusus nanti orang 3, coba nanti sebutkan dulu, sampaikan dulu melalui video singkat, siapakah Tuhan Yesus yang kau kenal? Itu nanti boleh diungkapkan, dikirimkan nanti kepada guru sekolah minggu. Nah, yang pastinya adik-adik sekalian, adik-adik sekolah minggu, pengakuan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus itu sungguh sangat diharapkan supaya kita tidak salah kenal, supaya kita mengikut Dia, mengenal Dia, tidak hanya sebatas ikut-ikutan. Kalau dikatakan dalam lagu anak sekolah minggu ya, yang aktivitas orang 1 kalau tidak salah di minggu ini ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, bisa saja nanti kita mengikuti Dia hanya di saat kita dalam keadaan suka. Pada saat duka, kita tidak mengikut Dia. Nah, karena itu perlu kita sungguh-sungguh mengenal dan mengakui siapakah Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Mungkin bagi orang tua boleh kepada orang 1 terlebih secara khusus, mungkin boleh kita menjelaskan kembali amang inang siapakah Tuhan Yesus itu yang mereka kenal, supaya pengenalan anak-anak sekolah minggu itu tidak hanya dalam hal yang baik saja. Kalau tidak jelas ya disampaikan kepada anak-anak kita, bisa saja ketika mereka sakit, mereka malah nanti mengutuki, bahkan marah atau berontak, bahkan tidak mau berdoa, bahkan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maka di sini untuk penerapan firman Tuhan ini diharapkan juga bagi kita orang tua untuk boleh menolong anak sekolah minggu memahaminya, menghidupinya di dalam kehidupan mereka. Tapi secara khusus bagi mungkin orang 2 atau orang 3, mungkin mereka udah lebih bisa paham.
Secara khusus lagi bagi orang 3. Mungkin boleh juga ditanyakan lagi pengalaman-pengalamannya kepada orang tua. Dari situ nanti boleh diungkapkan, oh yang saya tahu, yang saya kenal dan saya akui bahwa Yesus itu adalah demikian. Itu nanti boleh diucapkan. Nah, karena itulah adik-adik sekolah minggu semua, marilah kita seperti Petrus itu dengan karya Roh Kudus boleh kita tetap mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang kita nantikan, bukan sebatas raja atau penyelamat yang menaik kuda, yang memegang pedang, yang mengusir musuh dalam sekejap, tidak. Tapi lebih dari itu, Yesus yang kita kenal, yang memusnahkan musuh-musuh di dunia ini, yaitu dosa atau kuasa-kuasa iblis. Sehingga kita dimenangkan, kita boleh bersuka cita dalam hidup kita, menikmati setiap berkat Tuhan, terlebih memuji dan memuliakan namanya. Kiranya adik-adik semua dalam keadaan sehat, begitu juga dengan orang tua, tetap diberkati Tuhan untuk bisa melakukan menghidupi setiap firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan di hari Minggu ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami lebih lagi mengenal dan mengakui Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, supaya apapun tidak boleh menghalangi kami untuk mengikut Dia, setia bersama-sama dengan Dia. Karena itu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu mengajari anak-anak sekolah minggu sekalian melalui orang tua mereka, keluarga mereka, agar mereka memiliki pemahaman yang benar tentang pribadi Yesus Kristus. Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu semua. Engkau yang memberikan kesehatan dan panjang umur. Jauhkanlah penyakit dan mara bahaya dari mereka Tuhan. Biarlah mereka bersuka cita di dalam hidup mereka. Tumbuh kembang mereka Engkau jagai. Dalam mereka belajar, ketika mereka bermain, Engkau Tuhan yang menemani. Sehingga mereka selalu bersuka cita di dalam hidupnya. Mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada orang tua, rajin berdoa, terlebih menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Berikan Tuhan rezeki kesehatan bagi orang tua untuk boleh membimbing, menuntun mereka ke dalam jalan Tuhan. Bapa yang baik, biarlah kami tetap bersuka cita di dalam memuji Engkau, meskipun kami beribadah hanya di rumah saja. Biarlah semua yang terjadi di bangsa dan negara kami ini, secara khusus penyakit Corona COVID-19 cepat berlalu Tuhan, supaya kerinduan kami beribadah di gereja-Mu boleh terjawab. Berkatilah kami semua Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Inang Diakonis Nababan. Inilah saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 848 dengan judul lagu Dison Adong Hubuan Tuhan. So
Kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah selesai ibadah yang disampaikan firman oleh Inang Kones Nababan. Adik-adik sekolah minggu, di sini Kakak Uli berdiri untuk memberikan aktivitas kepada adik-adik. Oke, sebelum Kakak Uli memberikan aktivitasnya, terima kasih kami sampaikan buat orang tua kami atau orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami yang sudah sabar mendampingi untuk memulai ibadah hingga pada akhirnya. Adik-adik sekolah minggu, aktivitas kita pada minggu ini untuk horong 1 bernyanyi dengar dia panggil nama saya, untuk horong 2 bernyanyi dari buku Ende sekolah minggu nomor 200 dengan judul lagu O Ale Yesus Tuhaki. Nah, untuk horong 3 baru kali ini ya, Kakak guru sekolah minggu serta Inang Diakones meminta untuk adik-adik kami horong 3 membuat suatu rekaman video dengan topik Siapakah Yesus menurut adik-adik sekolah minggu. Besar harapan dari kakak guru sekolah minggu untuk adik-adik sekolah minggu dan untuk orang tua kami, jangan lupa untuk mengirim aktivitasnya. Untuk horong 1 dikirim ke Inang Mawar, horong 2 untuk Abang Remon, dan horong 3 untuk kakak Uli. Oke adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.